Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Balinda, saya dari PDPKK Santo Silvester Pecatu. Pada hari ini Rabu 25 Agustus 2021 saya akan membawakan renungan yang diambil dari Injil Matius 23 ayat 27 sampai dengan 32 dengan tema kepalsuan. Mari kita baca bersama-sama. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kami, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi secara terbuka dan keras atas cara hidup mereka yang pura-pura saleh. Ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi melakukan praktek hidup yang hanya menjaga citra luarnya saja, tetapi keropos di dalamnya, Yesus sungguh menyampaikan ketidaksetujuannya dengan ungkapan, celakalah kalian, yang merupakan kata-kata untuk mengingatkan orang akan bahaya yang akan menimpa mereka bila terus-menerus melakukan suatu kejahatan. Mengapa Tuhan Yesus begitu keras terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Karena ini merupakan kata kasih yang diwujudkan dalam kata-kata keras Yesus. Karena mereka yang dikasihi tidak bisa diperlakukan secara lembut. Yesus mengharapkan pertobatan mereka agar mereka sadar dan berbalik dari cara hidup mereka yang palsu atau bertopeng. Kepalsuan bukan hanya mencelakakan, tetapi juga membuat orang lelah karena harus terus-menerus menutupi kepalsuan dengan kepalsuan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kelakuan yang baik dan pantas harus sungguh-sungguh merupakan ekspresi dari dalam hati, sehingga kita tidak dijuluki kuburan yang dilabur putih, yang sisi luarnya saja yang bersih nampaknya, tetapi di dalamnya penuh tulang belulang dan kotoran lainnya. Mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita sama seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Apakah kita sungguh-sungguh tulus melakukan segala hal dari hati kita? Karena di mata Tuhan semua terlihat jelas. Kita tidak bisa membohongi Tuhan. Manusia bisa kita kelabui, tetapi Tuhan tidak akan pernah bisa kita kelabui. Mari kita berdoa, kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita
agar hidup kita seturut kehendak Tuhan, agar hidup kita tidak penuh dengan kepalsuan, namun apa yang kita lakukan seturut apa yang ada di dalam hati kita yang dituntun oleh Roh Kudus. Marilah kita berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk bisa menjadi terang dan garam, untuk bisa menjadi pribadi yang menyenangkan Engkau. Apa yang kami perbuat Tuhan berasal dari hati kita yang kami yang paling tulus Tuhan Yesus, dari dalam hati kami yang paling tulus. Sehingga kami tidak bertopeng, kami tidak hidup dalam kepalsuan Tuhan Yesus, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus Engkau memampukan kami hidup benar di hadapan-Mu melalui sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.